Mantap tinggalkan Manchester City, Bernardo Silva putuskan merapat ke klub ini. Bernardo Silva memantapkan dirinya untuk meninggalkan Man City. Ia pun sudah memutuskan kalau klub mana yang akan jadi pelabuhan berikutnya. Gosip kepergian Bernardo Silva dari Etihad Stadium sejatinya bukan barang baru. Musim panas lalu namanya santer diberitakan bakal meninggalkan kota Manchester. Sayangnya, lantaran The Citizen belum siap kehilangan pemain berusia 27 tahun tersebut, kepergiannya pun gagal terlaksana. Pep Guardiola selaku juru taktik Manchester City menganggap jika Bernardo Silva merupakan pemain penting dalam skuadnya. Bukannya kian mereda, gosip hengkangnya Bernardo Silva kian memanas pasca Pep banting setir. Pelatih asal Spanyol tersebut tak akan menghalang-halangi penggawanya untuk hengkang jika sang pemain sudah tak betah berseragam Manchester City. Pemain berpaspor Portugal tersebut langsung kirim kode keras untuk meninggalkan Manchester City. Kendati tak akan melakukannya dalam waktu dekat, namun Bernardo Silva sudah menunjuk klub mana yang akan ia tuju jika sewaktu-waktu angkat kaki dari The Citizen. Klub tersebut adalah Benfica. Klub yang membesarkan namanya tersebut bakal jadi pelabuhan baru Bernardo Silva usai meninggalkan Man City suatu saat nanti. Bermain di Benfica tidak diragukan lagi. Jika mereka menginginkan, saya akan berada di sana, ujar Bernardo Silva. Bukan tanpa sebab mengapa Bernardo Silva ingin mudik ke Benfica. Pasalnya klub yang bermarkas ke Stadion da Luz tersebut merupakan klub masa kecilnya. Rodolfo Borrell ungkap kapan Guardiola bisa kembali arsiteki Man City. Dengan Pep Guardiola dikonfirmasi telah dinyatakan positif pada hari Kamis, asisten pelatih Borrell melangkah untuk mengambil alih Manchester City saat skuad melaju dengan kemenangan 4-1 melawan Swindon untuk maju ke putaran keempat Piala FA. Manajer pengganti telah mengakui bahwa bos Katalan itu berkomunikasi dari jarak jauh dengannya sebelum dimulainya kontes dan selama paruh waktu untuk berbagi pemikiran dan saran tentang kemajuan pertandingan. Berbicara kepada pers setelah kemenangan Manchester City, Borrell mengungkapkan kapan Pep Guardiola diperkirakan akan kembali ke tempat latihan. Jelas, Pep adalah manajernya. Dia bosnya dan dia berpengaruh seperti yang Anda tahu, pengaruhnya sangat besar. Saya yakin dia akan tersedia mulai awal minggu. Jika bukan awal, maka paling lambat pertengahan minggu. Tetapi sekali lagi, terkadang orang yang dites positif tetap positif setelah 6 hari. Dan mereka mendapatkan 8 hari jika itu masuk akal. Kami berharap dia akan tersedia di beberapa titik dalam seminggu dalam hal persiapan. Kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami merencanakan dan melakukan segalanya bersama dan akan ada waktu untuk melakukan yang terbaik dan membangun permainan melawan Chelsea. Semua pemain senior City yang bantu Palmer beradaptasi. Bintang muda Manchester City Cole Palmer mengungkapkan bahwa ia mulai terbiasa bermain bersama beberapa pemain terbaik dunia. Palmer memberikan bukti terbaru tentang potensinya yang luar biasa saat ia membantu juara bertahan papan atas meraih kemenangan nyaman di putaran ketiga Piala FA. Pemain berusia 19 tahun yang telah diincar oleh Newcastle untuk dipinjamkan hingga akhir musim telah memberikan sejumlah penampilan yang menarik ketika ia dipanggil oleh Pep Guardiola yang dilaporkan telah mempertahankan pemain kelahiran Wednesday itu membintangi rencananya untuk paruh kedua kampanye. Setelah penampilannya yang luar biasa melawan Swindon, Palmer merentungkan bagaimana dia perlahan terbiasa berada di dalam dan di sekitar tim utama Manchester City setelah berlatih dengan skuad senior sejak pramusim. Ketika saya pertama kali pindah ke tim utama, saya jelas berpikir, wow, saya bermain dengan orang seperti Kevin De Bruyne dan pemain seperti itu. Saya tidak akan mengatakan itu normal sekarang, tetapi saya mulai terbiasa setiap hari berlatih dan bermain dengan mereka, pemain tim utama. Ketika saya mendapatkan menit bermain, saya menikmatinya. Mereka, para pemain senior, membuat saya merasa seperti di rumah setiap hari ketika saya masuk. Tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Mereka semua memberikan saya nasihat, beritahu saya apa yang harus dilakukan
dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi saya sangat menikmatinya. 5 alasan Manchester City sulit dikejar dalam perebutan juara Liga. 1. Penampilan konsisten Manchester City di Liga Inggris. Alasan pertama adalah performa Manchester City di Liga Inggris yang konsisten sejauh ini. Saat ini City merupakan satu-satunya tim yang sukses meraih kemenangan dalam 5 laga terakhirnya di Liga. Selain itu, City juga baru mengalami 2 kekalahan sepanjang musim ini. 2. Jarak poin cukup jauh dengan tim lain. Faktor berikutnya yang membuat Man City sulit dikejar adalah selisih poin yang cukup jauh dengan tim lain. Saat ini City telah mengoleksi 53 poin, unggul 10 angka dari Chelsea yang berada di peringkat kedua dengan 43 poin. Liverpool dan Arsenal yang berada di posisi ketiga dan 4 juga berjarak cukup jauh dengan City. Selisih poin yang cukup jauh ini tentu akan mengamankan posisi mereka di puncak klasemen hingga kurun waktu yang lama. Meski sejumlah tim masih memiliki sisa pertandingan yang belum dimainkan, namun sepertinya akan sulit untuk mengejar selisih poin dengan Man City. 3. Produktivitas gol sulit disaingi. Selain jarak poin yang cukup jauh, hambatan berikutnya bagi tim lain yaitu mengejar selisih gol City. Hingga pekan ke-21, City masih menjadi tim dengan perolehan gol terbanyak dengan 53 gol. Sekaligus tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit yaitu 13 gol. Dengan demikian, City memiliki 40 selisih gol sejauh ini. 4. Klub hanya ditinggal 1 pemain yang berlaga di Piala Afrika. Skuad Pep Guardiola hanya akan ditinggal oleh 1 pemainnya untuk berlaga di Piala Afrika. Ia adalah Riyad Mahrez yang merupakan kapten timnas Aljazair. Meskipun Pep cukup direpotkan dengan absennya Mahrez, namun ia cukup beruntung karena masih memiliki opsi lain di lini depan. 5. Rekor positif menghadapi klub Big Six musim ini. Man City sendiri sudah berhadapan dengan 5 tim Big Six lainnya sepanjang musim ini. Dari semua laga menghadapi 5 tim tersebut, City hanya 1 kali kalah dan 1 kali imbang.